Alexander the Great atau Alexander Agung diangkat menjadi Raja Makedonia di umurnya yang masih 20 tahun dan dengan tekad berhasil menaklukkan sebagian besar dunia yang diketahui pada saat itu dalam masa kedudukannya. Bayangkan satu orang pria muda memiliki seluruh dunia dalam genggamannya dan dia bukanlah raja yang hanya duduk diam mengamati pertempuran. Dia memimpin penaklukan itu di garis depan. Ambisinya dalam menaklukkan dunia membuat Makedonia salah satu kekuatan terbesar di dunia. Wilayahnya mencakup Yunani, Makedonia Utara, Thrace atau Liau, Persia, bahkan Mesir dan Asia Tengah, dan masih banyak lagi. Pada saat kematiannya sekalipun, dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Hancurkan kekaisaran Persia yang katanya tidak pernah jatuh, bahkan sampai menaklukkan Mesir dan India, dan dia diakui sebagai raja dari segala raja, King of King. Dia tidak mengenakan nama agungnya begitu saja. Dia memperoleh gelar itu dari tangannya sendiri. Bahkan saking hebatnya Alexander the Great, dia dirumorkan bahwa dilahirkan pada dewa Zeus sendiri, membuatnya sebagai seorang manusia setengah dewa yang menunjukkan seberapa hebat dia sebenarnya. Dia diajari secara pribadi oleh bapak filsuf sendiri, Aristoteles, pada masa mudanya. Dia tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan kalkulatif. Dia menjadi pahlawan yang dianggap sangat hebat dan kuat di satu sisi, dan di sisi lain menganggap sebagai diktator yang sangat kejam. Dia dikagumi oleh Julius Caesar, pemimpin Romawi yang dianggap sebagai jenderal terbaik yang pernah ada. Kan Napoleon Bonaparte, kaisar pertama dari Prancis, terobsesi dengan semua pencapaian yang dimiliki. Di video kali ini kita akan membahas secara detail mengenai Alexander the Great dan juga kita akan membahas kehidupan awalnya, penaklukan dan perang yang dia kampanyekan. Namun tidak hanya itu, kita akan membahas karakter yang dimiliki Alexander the Great. Alexander III atau Alexander the Great atau Alexander Agung lahir pada tahun 356 sebelum Masehi di Pella, ibu kota dari Makedonia, yaitu wilayah barat laut dari Tesalonika di Yunani. Dia adalah anak dari Philip II yang merupakan raja dari Makedonia pada saat itu, dan ibunya Olympias, anak dari Raja Neoptolemus dari Epirus. Ayah Alexander, Philip II atau Philippus II, adalah pemimpin militer dan politik yang brilian. Melalui kekuatan senjata dan manuver politik, ia berhasil mengubah Makedonia yang awalnya adalah wilayah pedalaman di Yunani menjadi kekuatan militer dengan kultur dan budaya yang kuat, dan dia memiliki mimpi untuk suatu saat pergi ke timur dan menaklukkan kekaisaran Persia yang tidak ada tandingannya. Hingga saat itu, Persia telah menjadi kekuatan super dunia, unggul dalam banyak bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Mereka didukung oleh militer yang tangguh yang berulang kali mencoba untuk menghancurkan bangsa Yunani yang keras kepala dan pemberontak, dan mimpi untuk menaklukkan kekuatan super ini bisa dikatakan mimpi yang terlalu optimis. Dari umur 13 sampai 16 tahun, Alexander diajari secara langsung oleh Aristoteles, salah satu tokoh intelektual paling hebat dalam sejarah, yang nantinya membuat Alexander memiliki ketertarikan yang dalam terhadap filosofi, kedokteran, politik, seni, dan investigasi saintifik. Namun, nantinya dia berkembang dari ajaran gurunya yang mengatakan bahwa orang-orang yang bukan Yunani harus diperlakukan seperti budak, dan nantinya perkembangan ini membantunya dalam membangun kekaisarannya yang perkasa. Tokoh-tokoh seperti Achilles, Herakles atau Hercules, dan Dionysus terus-menerus ada dalam pikirannya. Mereka memberikan pengaruh yang besar bagi Alexander dan memberikannya ambisi yang sangat besar. Walaupun mereka hanyalah tokoh fiktif, tetapi mereka secara efektif memberikan pengaruh yang besar dalam pemikiran dan juga tindakan dari Alexander. Di saat Philip pergi menyerang Bizantium pada tahun 340 sebelum Masehi, dia ditinggalkan untuk memimpin Makedonia. Selama sang raja pergi, Alexander menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan bahwa meskipun dia masih remaja, dia ditakdirkan untuk menjadi pemimpin besar. Dan disinilah dia mengumpulkan pasukan untuk mengalahkan Medi, suku Thracia, yang sekarang tinggal di wilayah Baltik Tenggara. 2 tahun kemudian, Philip kembali ke rumah, bertekad untuk menyatukan Yunani di bawah satu bendera, dan pergi berperang melawan koalisi negara-negara kota Yunani yang dipimpin oleh Thebes dan Athena. Pertempuran ini dikenal dengan pertempuran Chaironia. Dalam pertempuran ini, Alexander memimpin pasukan kavaleri untuk mengalahkan dengan gemilang The Sacred Band of Thebes yang legendaris, sebuah korps militer elit yang terdiri dari 150 pasang kekasih. Kemenangan ini membuat popularitas Alexander
yang sedang populer semakin tinggi di kalangan militer Makedonia. Dan pada tahun 336, Philip II dibunuh dan Makedonia tidak memiliki pewaris yang jelas. Namun, Alexander yang telah diakui oleh para tentara mengangkatnya menjadi penerus ayahnya tanpa adanya perlawanan. Dia segera mengeksekusi para pangeran Lyncestis yang diduga adalah dalang di balik pembunuhan Philip, bersama dengan semua saingannya dan seluruh faksi yang menentangnya. Untuk memperkuat kendalinya atas Yunani, Alexander kemudian menghadiri pertemuan kota-kota Yunani yang sudah dipanggil oleh ayahnya. Pertemuan ini dikenal sebagai Liga Yunani Korintus. Akhirnya, orang Yunani akan mewujudkan impian kuno mereka untuk menaklukkan Persia, dan pertemuan tersebut dengan suara bulat memilih Alexander sebagai panglima tertinggi, atau dikenal sebagai Generalissimo. Namun, sebelum menghancurkan rival kuno Yunani, ia perlu mengamankan semenanjung Yunani. Alexander menghabiskan beberapa waktu untuk memasukkan negara kota yang berpaling ke dalam aliansi Yunani, seringkali dengan kekuatan militer, dan juga melancarkan kampanye melawan suku Thracia di utara. Namun saat berada dalam pertempuran, desas-desus tentang kematian Alexander menyebar di Yunani, dan kota Thebes menggunakan kesempatan ini untuk memberontak. Karena banyak kota Yunani lainnya lebih mendukung Thebes daripada Alexander, dukungan untuk pemberontakan yang baru lahir mengalir deras, terutama dari Athena. Setelah mendengar tentang pemberontakan yang tengah berkembang, Alexander memaksa pasukannya berbaris dengan keras, melakukan perjalanan sejauh 386 km dalam waktu hanya 2 minggu hingga ke gerbang Thebes, memberikan Thebes ultimatum untuk menyerah dan kembali. Namun penduduk Thebes menolak untuk menyerah dan bergabung kembali dengan Alexander, yang membuat Alexander masuk dan membakar dan merobohkan kota mereka hingga rata dengan tanah, hanya menyisakan kuil dan rumah pindar. Sekitar 6.000 orang terbunuh dan semua yang selamat dijual sebagai budak. Dengan negara kota Yunani lainnya ketakutan atas perlakuan Alexander terhadap Thebes, mereka segera tunduk, dan Alexander menawarkan hal yang sama kepada Athena. Namun mereka melihat keganasan yang diterima Thebes, langsung menyetujui dan kembali kepada Alexander. Alexander kemudian memaafkan pengkhianatan dari Athena. Alexander menyelesaikan masalahnya, sekali lagi dengan menggunakan kekuatan militer dan senjata. Namun yang perlu diketahui, di dalam diri Alexander ada perasaan ingin diakui dengan tulus oleh mereka yang dia taklukkan. Pemikiran tentang penaklukan dengan kekerasan dan pemikiran bahwa orang dapat dipersatukan tanpa kekerasan berkecamuk di dalam dirinya terus-menerus dan membuatnya resah. Dia ingin semuanya bergabung tanpa kekerasan, tapi dia juga sadar bahwa cuma itu cara yang bisa dilakukan. Alexander sekarang adalah Raja Yunani, sesuatu yang belum pernah berhasil dicapai oleh pahlawan Sparta maupun Athena manapun. Di belakangnya berdiri petarung-petarung Makedonia ditambah dengan 40.000 pasukan Yunani. Ia siap untuk melawan Persia. Dibandingkan dengan kekaisaran Persia yang perkasa, Makedonia atau Yunani sangat kecil di hadapannya. Tetapi Alexander percaya bahwa pasukannya lebih terlatih dan memiliki senjata dan perlengkapan yang lebih baik. Dia percaya bahwa taktik dan strateginya dapat menghancurkan jumlah besar yang Persia miliki. Sejak naik tahta, Alexander telah memfokuskan pikirannya pada ekspedisi ke Persia. Ia telah membesarkan diri dengan gagasan tersebut. Selain itu, ia memerlukan kekayaan dari Persia jika ingin mempertahankan pasukan yang dibangun oleh ayahnya, Philip II, dan membayar utangnya yang signifikan. Alexander pernah mendengar tentang keberhasilan pasukan 10.000 kelompok bayaran Yunani yang dipimpin oleh Xenophon yang berhasil melintasi wilayah Persia dan selamat. Kesuksesan Agesilaus dari Sparta dalam kampanyenya melawan Persia juga menjadi contoh bahwa kekaisaran Persia bisa dikalahkan. Agesilaus adalah seorang jenderal terkenal yang berhasil menghadapi pasukan Persia, dan juga Alexander memiliki pasukan kavaleri yang sangat baik yang dipimpin oleh pemimpin yang terampil sama seperti dirinya. Semua ini menunjukkan bahwa pasukan Persia meskipun kuat bukan berarti tidak terkalahkan. Pada tahun 333 sebelum Masehi, ketika pasukan Alexander bertemu dengan pasukan Persia yang besar yang dipimpin oleh raja baru, Darius III atau Darius ketiga, Alexander bergerak menghampiri Darius dengan 32.000 orang, dan dia bergerak lebih cepat daripada yang diduga oleh pihak Persia. Serangan Alexander berat dan berhasil menghantam pasukan Persia untuk mundur. Menurut Arrian, tidak diragukan lagi kehadiran Alexander mempunyai peran besar dalam kekarangan Makedonia. Tidak seperti Darius, ia berada tepat di tengah-tengah serangan pertama dan bertempur di garis terdepan sampai akhir. Ia berhasil lolos dari tombak yang menghunjam perisai dadanya.
dan helmnya bahkan hancur karena pukulan kapak dari belakang. Di pertempuran ini dia bahkan hampir kehilangan kepalanya jika tidak diselamatkan oleh salah satu komandannya. Sebesar itu keberaniannya dalam memimpin pasukan militernya. Keyakinan Alexander bahwa pasukannya lebih unggul dapat mengalahkan jumlah yang lebih banyak terbukti benar. Pasukan Persia sebagian besar terlalu puas dalam abad terakhirnya yang penuh dengan kemewahan dan tanpa adanya ancaman, dan pasukan militernya menderita dari kurangnya disiplin dan kurangnya pasukan berkuda. Sebaliknya, Alexander memiliki pasukan yang terdiri dari pemanah, pelempar lembing, infanteri, dan kavaleri berat. Dengan penguasaannya atas taktik perang gabungan yang ada pada zamannya, ia berhasil menghancurkan pasukan Persia dan membuat Raja Persia, Darius III, melarikan diri dari medan perang dengan pasukan terbatas yang dapat dia kumpulkan dalam penarikannya yang terburu-buru. Dan di sini Asia kecil menjadi milik Alexander. Darius ketiga yang semakin khawatir akan penjajahan lari ke Babilonia dan menjadikan itu sebagai pusat operasinya melawan penjajah. Di sini dia mengumpulkan pasukan yang sangat besar, lebih dari 1,4 juta orang Persia, Midian, dan petarung bayaran dari kekaisarannya. Darius yang tidak sabar memutuskan untuk langsung menuju Asia kecil melawan pasukan Makedonia. Sekali lagi, angkatan perang Makedonia mendesak melewati garis Persia. Darius yang melihat bagaimana peperangan berbalik melawannya, sekali lagi melarikan diri. Darius begitu terburu-buru dalam penarikannya sehingga ia bahkan meninggalkan istri dan keluarganya sendiri, dan ibunya merasa sangat malu padanya sehingga ia secara terbuka menolaknya dan justru mengangkat Alexander sebagai anaknya sendiri. Geste ini akan menjadi kunci bagi Alexander untuk mengukuhkan kendalinya atas bekas kekaisaran Persia. Pada tahun 332 sebelum Masehi, Alexander sampai ke kota Tyrus yang menolak untuk menyerah dan membuat mereka tertahan di sini selama 7 bulan. Ketika penyerangan itu berakhir, Alexander begitu marah karena penundaan ini, sehingga mengizinkan orang-orangnya untuk melakukan pembunuhan massal terhadap 30.000 orang di dalam kota itu. Disinilah pandangan dari sisi lain mengenai kekejaman Alexander mulai semakin terlihat. Dia mungkin pria yang hebat, tapi belum tentu yang hebat adalah yang baik. Setelah ini, ia bergerak turun ke Mesir dan diproklamasikan sebagai Pharaoh pengganti Darius III dan merebut Mesir. Berkali-kali Darius mencoba untuk permintaan perdamaian dan meminta keluarganya dikembalikan, dan Alexander menolak semua tawaran itu. Akhirnya, ia memaksa pertarungan dengan Raja Persia di Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi dan berhadapan dengan pasukan Persia yang besar lagi. Pertempuran ini sangat sengit. Setiap pihak tahu bahwa mereka sedang berjuang untuk kemenangan total dan nasib Persia. Namun, pada akhirnya pasukan Alexander berhasil, dan sekali lagi Darius melarikan diri dari pertempuran. Darius sendiri lahir ke arah Ekbatana. Alexander mengejarnya dengan pasukan kecil yang cepat, tetapi sebelum ia dapat mengejarnya, orang-orang dari Darius sendiri berbalik menyerangnya dan membunuhnya karena kepengejutannya. Namun Alexander tidak puas dengan ini. Dia mencari siapa yang membunuh Darius dan menemukannya, Bessus, seorang bangsawan Baktria, dan memberikannya siksaan dan hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Darius. Alexander bagaimanapun terbukti memiliki integritas, dan saat menemukan jenazah Darius, ia memberikan pemakaman kerajaan kepada mantan Raja Persia tersebut. Dengan Darius tewas, Alexander bebas untuk mengklaim tahta Persia untuk dirinya sendiri. Kekaisaran yang telah mengancam Yunani selama berabad-abad, kini akhirnya menjadi wilayah Yunani itu sendiri. Untuk mengamankan cengkramannya atas Persia, Alexander memberikan kebebasan yang besar kepada wilayah-wilayah Persia, bahkan membiarkan mereka mengatur diri mereka sendiri sebagai imbalan kesetiaan kepada dirinya. Ia tidak memaksa perubahan budaya atau agama Persia seperti kebanyakan penguasa pada zamannya, dan sebaliknya benar-benar mengadopsi banyak kebiasaan Persia untuk dirinya sendiri. Hal ini membuatnya sangat populer di kalangan rakyat Persia, meskipun hal itu membuatnya tidak populer di kalangan pasukannya sendiri. Salah satu jenderal dan teman dekatnya dalam keadaan mabuk menghina adopsi budaya Persia oleh Alexander, dan dalam kemarahan Alexander membunuhnya. Hal ini membuktikan lebih jauh adopsi budaya Persia yang dilakukan oleh Alexander menghambat hubungan antara dia dan orang-orang Makedonia aslinya. Dan Alexander merasa bahwa penaklukan lebih lanjut akan membantu menstabilkan situasi politiknya. Dan semakin memenuhi nafsu akan kejayaan, Alexander memimpin pasukannya sekali lagi dan bergerak maju ke India. Pada tahun 326 sebelum Masehi, Alexander menyeberangi sungai Indus dan memasuki Taksila, dan penguasanya Taksiles memberikan Alexander hadiah-hadiah, gajah-gajah, dan serdadu untuk memberikan penghormatannya. Taksiles berharap untuk dapat bersekutu dengan Alexander melawan kerajaan di seberangnya, Hydaspes,
yang dikuasai oleh Raja Porus. Alexander dan Taxiles beserta pasukan mereka berhasil mengalahkan Raja Porus di Sungai Jhelum, dan Porus akhirnya menyerah. Alexander yang merasa terkesan dengan keberaniannya memberikannya hidup dan menjadikannya sekutu. Dengan ini, Alexander terus-menerus lanjut ke timur dan bertemu dengan kerajaan-kerajaan lain. Dan meskipun mendapatkan perlawanan yang kuat, tapi tidak ada yang bisa menghentikan Alexander. Dia tidak pernah kalah dalam pertempurannya. Tidak ada satu faktor luar pun yang bisa menghalanginya dalam penaklukan yang dia lakukan. Namun ternyata masalahnya adalah masalah internal. Pasukan Alexander mulai merasakan kelelahan, baik fisik maupun mental akibat cuaca tropis dan perjalanan mereka yang panjang. Pasukannya mulai memberontak dan menolak untuk melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur melintasi Sungai Gangga. Mereka berkata bahwa ini semua telah mencapai batas mereka, dan Alexander yang memahami pasukannya memutuskan untuk berbalik dan tidak melanjutkan perjalanan lebih jauh ke timur. Dan ini menjadi titik balik kampanyenya ke India. Alexander kemudian terus memberikan kebijakan demi kebijakan untuk mengkonsolidasikan kekaisaran yang telah dia bangun. Banyak jenderal-jenderal dan gubernur-gubernurnya yang memberikan banyak masalah yang harus diatasi. Dan konflik antara perbedaan ras dan budaya dari Makedonia dan Persia juga memberikan permasalahan internal yang besar. Dan ketika Alexander merasa sudah berhasil membuat semuanya terlihat aman dan berhasil menyatukan Makedonia dan Persia, ia pergi ke Babilonia setelah melakukan festival besar-besaran di Ekbatana, di mana dia kehilangan istrinya karena jatuh sakit. Alexander tidak pernah sembuh total dari kehilangan istrinya dan dia jatuh sakit di Babilonia. Dan 10 hari kemudian, pada tanggal 13 Juni pada tahun 323 sebelum Masehi, dia meninggal dunia di usia yang ke-33. Dan Alexander telah memerintah selama 12 tahun 8 bulan. Tidak ada pewaris yang telah ditunjuk untuk tahta, dan para jenderalnya mengangkat putra haram setengah bodoh Philip II, yaitu Philip Arrhidaeus, dan putra Alexander dari Roxana yang dilahirkan setelah kematian Alexander, Alexander IV atau Alexander keempat sebagai raja, membagi-bagikan setara pies di antara mereka setelah banyak perundingan. Kekaisaran hampir tidak dapat bertahan sebagai satu kesatuan setelah kematian Alexander. Kedua raja itu dibunuh, Arrhidaeus pada tahun 317 dan Alexander pada tahun 310 atau 309. Provinsi-provinsi menjadi kerajaan independen dan para jenderal mengikuti teladan Antigonus pada tahun 306 mengambil gelar raja. Satu-satunya kesalahan besar dari Alexander adalah tidak mempersiapkan penerusnya untuk melanjutkan kekaisaran megah yang telah dia bangun. Setelah kematiannya, semua kota-kota yang berada di bawah kekaisarannya hancur berantakan. Jenderal-jenderalnya mulai berperang satu sama lain dalam upaya untuk menjadi penguasa tertinggi yang baru. Selama ini yang menjaga dan mempertahankan semua ini adalah kepribadian dinamis dari Alexander sendiri. Dia menggabungkan keinginan kuatnya untuk mendorong dirinya sendiri dan pasukannya ke batas tertinggi dengan pemikirannya yang fleksibel. Dia tahu kapan untuk mundur dan kapan untuk mengubah kebijakan-kebijakan yang ditetapkan. Sejauh mana Alexander akan berhasil dalam mengkoordinasikan wilayah kekuasaannya yang luas jika dia masih hidup sulit untuk ditentukan. Kita tidak akan pernah tahu apakah kekuasaannya akan terus meluas kalau saja dia masih hidup, atau justru hancur pada waktunya meskipun tetap dirinya yang memegang kekuasaan. Sebagai seorang jenderal, Alexander adalah salah satu yang terbaik dan terbesar yang pernah ada di dunia. Dia menunjukkan keunggulan yang luar biasa baik dalam penggabungan berbagai jenis pasukan maupun dalam penyesuaian taktiknya dengan tantangan dari musuh yang menguasai bentuk perang baru, seperti suku-suku nomaden Shaka atau suku-suku pegunungan India atau Porus dengan gajah-gajahnya. Strateginya sangat terampil dan penuh dengan kekreatifan, dan dia tahu bagaimana memanfaatkan peluang yang muncul dalam setiap pertempuran, dan tahu bahwa itu dapat menjadi penentu kemenangan atau kekalahan. Dia juga mengambil keuntungan terakhir dari kemenangan dengan pengejaran yang tanpa ampun. Penggunaannya terhadap kavaleri begitu efektif sehingga dia jarang harus mengendalikan infanterinya untuk memberikan pukulan mematikan. Berabad-abad setelah Alexander meninggal, semua orang mulai dari para Romawi seperti Julius Caesar sampai Napoleon Bonaparte dari Prancis, dia adalah model militer untuk banyak sekali jenderal sepanjang sejarah. Dan warisan yang mungkin paling penting adalah penyebaran yang dia sebarkan mengenai monarki absolut yang selama ini dimiliki Persia ke dunia barat, yang menginspirasi kekaisaran Romawi untuk mengadopsi sistem politik yang sama, dan juga nantinya Napoleon dalam revolusi Prancis. Pemerintahan singkat Alexander menandai saat-saat penting dalam sejarah Eropa dan Asia. Ekspedisinya dan minat pribadinya dalam penelitian ilmiah membawa banyak kemajuan dalam pengetahuan tentang geografi dan ilmu alam. Karirnya mengakibatkan pergeseran pusat-pusat besar peradaban ke timur dan memulai zaman baru dari monarki-monarki wilayah Yunani.
Ini menyebarkan Helenisme dalam gelombang kolonisasi yang luas di seluruh Timur Tengah dan menciptakan dunia tunggal yang membentang dari Gibraltar hingga Punjabi, terbuka untuk perdagangan dan interaksi sosial, dan dengan lapisan budaya umumnya cukup besar dan bahasa Yunani sebagai bahasa penghubung. Alexander juga membangun banyak kota-kota besar yang dia namai atas dirinya sendiri, dan Alexander juga memberikan banyak pengaruh dalam budaya. Dia memberikan wilayah yang ditakluki bahasa yang bisa mereka gunakan, Yunani, yang memfasilitasi komunikasi dan perdagangan. Meskipun Alexander kebanyakan hanya menaklukkan wilayah demi kejayaan, kepahlawanan, dan kebesarannya dari semua itu, setelahnya muncullah dunia yang lebih terhubung erat, yang bisa berdagang dan berkomunikasi dengan lebih banyak orang dengan lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Alexander memang mungkin tidak berniat melakukan semua itu, tapi itu semua mungkin tidak akan pernah terjadi tanpanya. Alexander the Great mengubah peta dunia dengan penaklukannya, menginspirasi generasi-generasi berikutnya dengan ambisi dan keteguhan yang luar biasa. Dia adalah salah satu figur paling berpengaruh dalam sejarah, dan pengaruhnya masih terasa hingga saat ini dalam berbagai aspek kehidupan kita. Alexander the Great tetap menjadi ikon kepemimpinan yang luar biasa dan ambisi yang tidak terbatas dalam perjalanan kemanusiaan menuju pencapaian yang lebih besar. Mungkin sebagian orang akan menganggap dia sebagai pahlawan karena telah menyatukan kerajaan-kerajaan, dan sebagian lainnya menganggap dia sebagai pembantai kejam karena telah membunuh banyak orang dalam proses invasi dan penaklukannya. Namun, satu hal yang tidak bisa diambil dari Alexander, dia adalah agung. Alexander Agung tidak mendapatkan namanya begitu saja. Dia mengukir nama itu dengan tangannya sendiri dengan tidak pernah kalah sekalipun dalam setiap pertarungannya. Terima kasih.